Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga? Semoga selalu sehat dan kami harapkan Anda selalu berbahagia. Senang sekali hari ini saya kembali membersamai Anda dalam Banua Bicara, yang mana dalam program ini kita akan mengulik peristiwa yang tengah terjadi di masyarakat selama kurang lebih 60 menit ke depan. Pemirsa, seperti yang kita tahu, salah satu program yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yaitu mencanangkan makan bergizi gratis. Dan pemirsa, tepatnya di hari Senin tanggal 6 Januari tahun 2025, Senin di awal tahun 2025 sudah dicanangkan makan bergizi gratis ini di beberapa sekolah, terutama di Kalimantan Selatan juga. Dan sebenarnya bagaimana makan bergizi gratis ini berimpact pada kualitas pendidikan. Dan telah hadir bersama saya di Studio 1 TVRI Kalimantan Selatan, yaitu Haji Ahmad Baihaqi, SPD MMPD, yang merupakan PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin. Bagaimana Pak kabarnya? Kabarnya alhamdulillah. Baik ya Pak ya. Sudah makan Pak? Alhamdulillah. Karena kita sudah ngobrolin makanan begitu ya Pak ya. Sudah makan ya Pak ya tentunya. Baik, saya juga akan menyapa narasumber kedua kita, yaitu Bapak Gusti Suryan yang merupakan Ketua Umum PPPGCN. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Baik ya Pak ya. Kembali bisa bersama-sama ke TVRI untuk berdiskusi, berdialog untuk Banua kita. Betul sekali. Bagaimana Pak, sudah makan? Kebetulan hari ini bulan Rajab, saya biasa puasa itu. Oke, puasa bapaknya gitu ya. Baiklah pemirsa, kita akan berbincang terkait dengan tema kita hari ini, yaitu makan bergizi gratis. Saya ingin ke Bapak Baihaqi terlebih dahulu selaku PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin. Bapak, Senin 6 Januari 2025 kemarin ya Pak ya, secara serentak di Indonesia begitu, imbauan dari Pak Prabowo untuk mencanangkan makan bergizi gratis. Bagaimana Pak untuk Kota Banjarmasin sendiri? Jadi berkenaan dengan makan bergizi gratis khususnya di Kota Banjarmasin, alhamdulillah kita sudah mendapatkan bantuan, yang mana bantuan ini diberikan oleh Badan Gizi Nasional. Jadi bantuan kita mulai di tanggal 6 Januari 2025. Jadi ada 14 sekolah yang menerima sasaran bantuan dari pemerintah pusat. Dan alhamdulillah ini hari ketiga ya sudah berjalan. Iya. Baik, hari ketiga ya Pak ya. Baik, ini ranahnya di Dinas Pendidikan atau dari mana Pak? Makan gratis. Jadi ranah untuk kegiatan ini sebenarnya dari pemerintah pusat. Sesuai dengan apa yang sudah disampaikan tadi, program dari pemerintah pusat itu program dari Pak Prabowo. Baik. Yang mana di tanggal 6 kita serentak se-Indonesia. Baik. Dan di Banjarmasin ada 14 sekolah yang mendapatkan, yaitu ada 2 TK, yaitu TK Adi Aksa dan TK Pertiwi, kemudian ada SD 5 SD, SD Pengurus Dalam 1, Pengurus Baru 2, kemudian Pengurus Dalam 8 dan Pangeran 3. Baik. Nah, kemudian ada 5 SMP. SMP ada 5, yaitu SMP 13, SMP 18, SMP 19, 21 dan 24. Baik, artinya sudah ada 14 sekolah yang sudah disalurkan di Kota Banjarmasin. Selama 3 hari Pak, Senin, Selasa, Rabu, 14 sekolah. Apakah nantinya akan ada perluasan atau bagaimana Pak? Jadi harapan kami di Kota Banjarmasin mudah-mudahan ke depan atau dalam beberapa hari ke depan ini ada proses penambahan. Karena informasinya insya Allah selain dari 14 sekolah, kita tunggu bersama, moga-moga dari Badan Gizi Nasional menambah lagi untuk jumlah sekolah yang mendapatkan bantuan. Baik, untuk waktu pemberian makannya bagaimana Pak? Jadi proses pemberian makan itu ada 2 sesi. Biasanya kalau kelas rendah, 1, 2, dan 3 itu bisa mulai jam 9. Kemudian kelas 4, 5, dan 6, khusus SD itu di jam 11 sudah diantar makanan. Baik. Dan untuk SMP biasanya dimakan siang, SMP dan SMA. Berarti berbeda-beda ya Pak ya? Iya, berbeda-beda sesuai dengan keperluan makan. Baik, Bapak tadi menyinggung ya kalau ini adalah ranah dari Badan Gizi Nasional begitu. Berarti Dinas Pendidikan apakah juga terlibat atau bagaimana Pak? Untuk saat ini Dinas Pendidikan itu sebagai penerima manfaat.
menerima manfaatnya, manfaat. objeknya begitu ya Pak Objeknya ya? yang memang diberikan manfaat oleh Badan Gizi Nasional. Baik, untuk kedepannya bagaimana Pak? Apakah nanti Dinas Pendidikan juga ikut berkesinambung dalam program makan gratis ini? Jadi harapan kita ke depan, karena ini yang jadi sasaran adalah siswa-siswi, yang mana ranahnya adalah Dinas Pendidikan. Harapan kami dari Dinas Pendidikan ikut dilibatkan. Ikut dilibatkan, Dan tentu paling ya, Pak, ya? tidak kita mengetahui bagaimana caranya untuk kita melaksanakan kegiatan itu sampai dengan pendanaan anggaran. Baik, tentu untuk dilibatkan artinya dari Dinas Pendidikan harus ikut memantau Ya, begitu memantau ya Pak ya? dan mengevaluasi kegiatan. Baik, untuk dalam ranah 3 hari ini, Senin, Selasa, Rabu, apakah juga ada peran dari Dinas Pendidikan ikut serta dalam memantau, mengevaluasi? Apakah ada Pak? Jadi mulai tanggal 6 di hari Senin, Selasa, Rabu, kebetulan kami membentuk tim. Jadi ada 14 sekolah itu memang kami bagi-bagi tim dari Disdik untuk memantau dengan mendokumentasikan sebagai bahan kita dalam 1 minggu ini paling tidak ada penilaian khusus bagi kami. Karena kita ingin makanan yang disajikan itu sesuai dengan harapan, yaitu memiliki standar bergizi. Bagaimana penilaiannya Pak sejauh ini? Penilaian dalam kita 3 hari? bisa melihat karena dari penyajian makanan itu kan kita dapat memantau apakah makanan ini mengandung 4 sehat 5 sempurna. Baik, tadi kata Bapak ya kalau ini adalah ranah dari Badan Gizi Nasional begitu. Artinya ini adalah dana dari mana nih Pak? Dana untuk kegiatan ini karena Badan Gizi Nasional dari pusat, otomatis dana memang dikucurkan dari Badan Gizi Nasional. Baik, apakah nanti di kemudian hari begitu akan ada juga dana yang dialokasikan dari Dinas Pendidikan sendiri Pak? Karena ini juga menjadi sebuah pro kontra di masyarakat begitu ya Pak ya? Jadi kalau memang ini bisa berjalan sesuai dengan harapan kita bersama, kita tahu di Banjarmasin ini cukup banyak siswa kita. Baik. Tentunya harapan kita bersama semuanya dapat menikmati bantuan makan bergizi gratis. Sehingga harapan kita di dana APBD dan Disdik khususnya ada khususan untuk mengalokasikan dana tersebut. Baik, harapannya adalah seluruh sekolah di Kalimantan Selatan ini bisa mendapatkan penyaluran makan gratis ini, begitu ya Pak ya. Ini menjadi pertanyaan juga nih Pak, yang menjadi pro kontra dari masyarakat, begitu ya Pak. Sebenarnya Pak, makan gratis ini impact-nya untuk kualitas pendidikan itu apa? Lalu seberapa penting sih makan gratis ini disalurkan kepada anak-anak sekolah? Ya. Kita tahu semua bahwa tujuan dari pemerintah pusat paling tidak dalam pemberian itu ada manfaat. Betul. Kalau sesuatu pekerjaan tanpa ada manfaat tidak mungkin dianggarkan, apalagi ini kan anggarannya luar biasa. Nah, sehingga manfaat pertama paling tidak anak-anak kita itu mengasup makanan yang bergizi. Asumsinya kan mereka makan bergizi sehingga pertumbuhan, kemudian otak mereka dapat berpikir dengan cemerlang, cerdas, sehingga menumbuhkan sebuah kesehatan mereka berpikir. Baik, karena asupan yang bergizi itu berimpact juga ke otak, begitu ya Pak ya. Karena itu harapannya kualitas pendidikan semakin baik begitu dengan menghasilkan anak-anak muda yang otaknya lebih gesit lagi ya Pak ya dalam menerima pembelajaran. Dalam menuju Indonesia Emas di tahun 2004. Baik, apakah ini artinya adalah sebuah perwujudan untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045 Pak? Paling tidak kita sebelum menuju ke sana kan harus membentuk generasi muda kita. Jadi ke depannya di 2045 yang akan datang muncullah generasi-generasi yang cerdas. Ini harapan kita bersama. Baik, terima kasih Bapak Baihaqi. Saya ke Bapak Gusti Suryan yang merupakan Ketua Umum PPPGSIN. Ini adalah organisasi guru yang konsen dengan pendidikan, begitu ya Pak ya? Baik, Bapak, terkait dengan pertanyaan saya juga yang tadi sudah saya lontarkan kepada Pak Baihaqi, sebenarnya Pak, apa hubungan kesinambungan antara makanan bergizi gratis ini terkait dengan kualitas pendidikan, begitu Pak? Terima kasih atas nama Ketua PGSIN ya. Kita sangat mengapresiasi program pemerintah yang baru di tahun 2025 ini secara nasional 26 provinsi ya di launching program makan gratis, makan siang gratis ya. Nah, terkait dengan tujuan dari PMG ya, program makan gratis itu sendiri, seperti yang sampaikan Pak Kadis tadi, yang pertama kita pasti tahu
Yang pertama jelas itu untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi gizi yang baik itu adalah sebuah investasi untuk generasi yang lebih cerdas, yang kedepannya siap bersaing untuk kompetitif di dunia global. Pada prinsipnya kan kita berharap generasi-generasi muda kita itu setara sejajar dengan bangsa-bangsa lain yang selama ini kita dianggap rendah ya, anggap rendah. Yang kedua, dari program ini untuk di pendidikan itu akan terlihat bagaimana nanti program makan gratis ini meningkatkan kehadiran dan motivasi siswa. Jadi kalau siswa yang biasanya ada makan, tidak makan, berangkat sekolah kan, tadi dikasih makan, itu beda fokusnya kan. Beda motivasi semangatnya. Nah, beda juga dengan dia belajar dengan perut kosong gitu kan. Nah ini juga salah satu dari yang sangat kita apresiasi ya. Ini program ini, walaupun di organisasi kita sering diskusi dengan teman-teman itu kan. Bahkan ada saja memang beberapa kepala sekolah kita, guru-guru kita yang alhamdulillah punya simpati ke masyarakat yang anaknya, yang mereka ekonominya sulit itu kan, datang ke sekolah, mereka lapor ke kantin, anak itu datang, silahkan kasih makan dia. Ini apalagi dengan ada resmi seperti ini kan, wah ini luar biasa sebenarnya kan bagi kita. Kita menyambut welcome itu ya, welcome to program yang sangat luar biasa ini kan. Nah harapan kita lagi-lagi kita sampaikan, ini akan meningkatkan buat prestasi-prestasi siswa kita. Nah jadi dengan gizi yang baik akan mendukung perkembangan otak tersampaikan dan kemampuan belajar siswa. Siswa akan lebih mampu berkonsentrasi dan dia akan memanfaatkan waktu belajarnya dengan lebih efektif. Bahasa kita kan otak yang sehat itu adalah kunci untuk belajar yang optimal. Betul. Nah, program ini sangat mendukung perkembangan mental siswa sehingga mereka lebih siap menghadapi tantangan pendidikan dan masa depan yang lebih kompetitif. Nah ini yang sebenarnya hiddennya gitu ya. Hiddennya artinya program makan gratis ini itu adalah sebuah investasi besar bagi negara kita. Nah untuk menyiapkan generasi-generasi emas kita ke depan. Apalagi kita kan di tahun 2030-45 itu udah masuk bonus demografi. Nah kalau kita tidak siapkan generasi-generasi kita punya kondisi fisik yang bagus, yang kuat, tidak kan? Itu akan nanti efeknya ke negara juga. Artinya kalau kita tidak melahirkan generasi-generasi kuat, akan menjadikan generasi-generasi kita menjadi tanggungan bagi negara kita, menjadi bumerang bagi negara kita, membebani negara kita. Nah inilah bagian dari salah satu tujuan yang kita lihat dari program makan gratis yang sangat luar biasa itu adalah program ini juga menyokong untuk penurunan stunting. Nah kan di zaman Pak Jokowi kan luar biasa tuh stunting itu. Luar biasa. Bahkan lebih sebenarnya kalau kita lihat lebih dahsyat dari sebenarnya COVID stunting itu kan. Di penelitian di tahun berapa kemarin 2018-19 itu kan 100 bayi lahir itu 40 stunting itu. Coba bayangkan kalau itu tidak diintervensi. Nah, kita akan melahirkan nanti kan generasi-generasi yang menjadi beban bagi negara kita. Betul. Nah inilah yang kita sambut semua gitu kan. Program ini juga tidak bisa kita serta-merta bebankan ke pemerintah pusat. Saya dengar juga kan ternyata juga ada selain Dewan Gizi Nasional, ternyata Pak Presiden juga ada menggunakan dana pribadi juga katanya. Karena saking ingin mendorong. Harapan kita ke depan semua elemen masyarakat terlibat. Artinya apa? Nanti orang tua, kemudian pengusaha,
donatur yang dikelola secara profesional. Artinya ada tim nanti seperti yang disampaikan Pak Kadis tadi, mereka juga dilibatkan untuk hal ini. Jadi kalau semua bersinergi, kita akan yakin tujuan yang diharapkan dari program makan gratis ini akan dapat tercapai. Baik, artinya makan bergizi gratis ini sangat berpengaruh sekali terkait dengan kualitas pendidikan, karena beda sekali ya Pak ya, anak dalam keadaan perut kosong dalam menerima pembelajaran, lalu juga ada beberapa anak yang mungkin malas ke sekolah begitu karena memang kesulitan ekonomi, jadi mereka tidak punya uang jajan, tapi dengan adanya makan gratis ini mereka berpicu gitu untuk bersekolah. Betul begitu ya Pak ya. sekali, Dan betul tadi sekali. kata Bapak tadi kalau program ini harus ada seluruh peran, Betul. entah dari pemerintahnya, lalu juga dari tenaga pendidiknya. Nah, lalu Pak, untuk peran dari PCGN sendiri dalam mendukung hal ini bagaimana Pak? PGCN sejak lama itu ya, sejak lama kita fokus pada penyiapan generasi emas kita ke depan. Jadi kalau organisasi profesi yang lain menyiapkan potensi guru, kita fokus di generasi di siswanya gitu kan. Iya. Terkait perundungan, terkait kemudian bullying, terkait dengan stunting gitu kan. Nah, juga terkait dengan pernikahan dini juga. Ya. Kita akan mengadvokasi itu ke guru-guru kita, ke siswa kita. Ya. Kita beri pengetahuan terkait itu. Nah, terkait dengan makan gratis ini kan baru di launching ini ya. Iya, Wah, betul. kita luar biasa juga mengapresiasi ini dan Mengapresiasi. siap bekerja sama dengan pemerintah. Nah, jika kita dilibatkan juga PGCN. Baik, lalu bagaimana Pak respon di 3 hari ini ya kan ya Pak sudah tersalurkan makan gratis ini kepada siswa-siswi begitu. Bagaimana respon mereka Pak? Nah, ini Pak, inilah yang sebenarnya yang kita lihat ya. Pertama kali di launching makan gratis ini, kita melihat ada beberapa tantangan dalam pelaksanaan program ini sebenarnya. Yang pertama distribusi makanan itu ya. Distribusi makanan itu kita berharap sebenarnya makanan yang disampaikan itu tepat waktu dan dalam kondisi yang baik. Dalam artian makanan itu layak dan bisa dinikmati oleh siswa-siswa kita. Kemarin kami ada dapat masukan dari orang tua itu ya. Ini Pak Kadis ya, mungkin di SMP ya, salah satu SMP itu. Ternyata dimakan siangnya, emang siang ya Pak, SMP Pak. Dimakan siang itu mereka nasinya agak keras katanya. Nasinya agak keras, kemudian juga ikan agak keras. Kalau kita melihat mungkin ini disajikan agak pagi-pagi sekali mungkin ya. Pagi-pagi karena kan banyak itu 700 loh. 700 siswa, banyak tuh. Nah, ini mungkin keharapan kita jangan terlalu pagi lah. Jangan terlalu pagi. Jadi bisa lembut makanannya kan. Yang kedua juga kita melihat dari kualitas makanan ini dalam artian program makanan gratis ini bukan saja menjaga kualitas gizi ya, tapi juga rasa juga kan. Rasa betul. Ini kan anak-anak kita saya lihat itu Pak, ada di video tuh Pak, di video anak-anak kita SD itu ya, SD itu kan disuruh makan nggak makan ya, entah kenapa dia kan. Artinya mungkin ini perlu juga kan nanti evaluasi juga kan makannya ini, mungkin boleh jadi kan dia makannya dia sukanya ikan atau disajikan ayam gitu ya. Tergantung selera ya Pak. Selera. Nah, jadi gini, kita berharap program ini kan program yang ingin betul-betul maksimal. Betul. Arti betul kan sudah capek nih menyiapkan. Kalau kecapean ini tidak diapresiasi, anak kan terasa agak sia-sia kan. Iya, nah, betul. sekalian aja disurvei anaknya yang mana dia punya makannya suka ini, makan suka ini, itu kan. Nanti diinventarisir, diinventarisir, nanti baru dibagi menu-menunya itu kan. Nah, jadi anak itu bisa minimal kita memberikan sebuah penghargaan doa. Anak harus dihargai. Dihargai itu harapan kita. Dan yang utama menurut kita ya, itu dalam penyajian itu seperti tempat makannya. Nah, tempat makannya itu kalau saya lihat secara nasional Pak Kadis ya, secara nasional itu
itu karena diliput ya, saya lihat menggunakan ini stainless steel ya. Iya. Nah itu bagus itu sebenarnya. Iya, bagus. betul. Nah kalau itu memang program jangka panjang, saya rasa walaupun agak besar biaya harus disiapkan itu. Iya. Nah, kenapa harus disiapkan? Karena itu kan sangat ramah lingkungan sekali kan, dan lebih aman bagi kesehatan siswa. Kalau dengan kertas itu pertama, satu sekolah itu 700 loh. Betapa menumpuknya sampahnya kan. Kemudian juga, apalagi ini program Pak Wali Kota ya, bebas sampah itu kan. Yang kedua juga ini yang plastik. Nah plastik itu kan ada untuk kesehatan kan kurang tidak bisa mengurai ya iya, Pak betul, ya dalam kurang. Nah harapan kita itu juga mungkin menjadi sebuah pemikiran ke depannya. Kalau sekarang oke lah, ini udah luar biasa bagus dah kan. Iya. Artinya di setiap ada sebuah rencana ada evaluasi begitu, Iya, dan evaluasi yang didapatkan dari sisi PGCN sendiri ini terkait dengan packaging, lalu selera, rasa, dan ini juga berkaitan ya Pak ya dengan alergi barangkali. Iya, betul mungkin sekali. ada anak yang tidak bisa memakan ayam begitu ya, jadinya akan terbuang begitu dan muncul permasalahan baru. Nah bagaimana Pak Baihaqi mengatasi hal ini? Jadi berkenaan dengan penyajian makan, ini kan kita setiap hari memantau. Benar apa yang dikatakan Pak Gusti Sorian, bahwa terkadang ada anak yang memang tidak biasa makan ikan misalnya. Iya. Nah itu perlu kita data, kita inventarisir, kemudian nantinya kita sampaikan ke pihak penyedia. Ternyata anak ini tidak bisa diberikan misalnya makan ikan, karena bisa alergi. Itu kita memang kerjasama dengan pihak kesehatan. Dinas Kesehatan juga nantinya akan kita sampaikan hasil dari 1 minggu ini. Jadi kami minta dengan pihak sekolah, tolong didata anak-anak yang memang tidak biasa makan ikan, itu khususnya. Nah nanti setelah itu bisa kita sesuaikan dengan selera mereka. Baik. Memang kita kan sudah dari pagi misalnya berusaha dengan susah payah, penyajiannya ternyata tidak dimakan, percuma hasilnya. Iya, percuma ya Pak ya. Jadi intinya kita mengharapkan semua anak malah semangat. Semangat dia makan bersama-sama sehingga motivasi untuk belajarnya tentu muncul. Baik, dan pendataan itu sudah dilakukan ya Pak ya? Pendataan sudah kami data sehingga kita ada menanyakan dengan pihak sekolah. Kalau ada anak-anak kita yang memang tidak suka makan misalnya ikan, tolong didata. Atau tidak bisa makan ayam, tolong didata juga. Baik. Tentu ada alasan. Ya, kenapa anak ini makanan sudah disajikan tapi mereka tidak makan? Nah, berarti kan perlu ada pengkajian khusus. Iya. Nah, kemudian dengan tempat makan yang disajikan memang kita agak sedikit anulah bahasanya. Sebab kita ini kan ingin memunculkan supaya dinilai yang berkualitas dan gizi anak pun bertambah meningkat. Tapi dengan penyajian tempat makan yang mungkin dengan tempat makan yang memiliki variasi lah, misalnya dengan tempat khusus itu bisa menimbulkan semangat. Kalau tempat tadi kan disampaikan dengan plastik yang ditutup karena panas mungkin menguap. Nah itu bagi kesehatan kan memang tidak bisa digunakan untuk secara baik. Baik, artinya makan bergizi gratis ini selain bisa meningkatkan kualitas belajar siswa, juga kita harapkan tidak merusak lingkungan, begitu ya Pak ya. Baik, Bapak tadi kita menotis juga nih dari pernyataan Bapak Gusti Sorian begitu, kalau ada beberapa dana yang saat ini tersalurkan itu dari dana Presiden, tetapi kan ini tidak bisa kita lanjutkan dalam jangka waktu yang panjang begitu. Nah dari Dinas Pendidikan sendiri bagaimana Pak? Jadi harapan kita ke depan ini kan yang pelaksanaan informasi yang kita dapat itu rencana kegiatannya 1 tahun. Iya. 1 tahun dengan pelaksana adalah Badan Gizi Nasional. Nah ini tidak mungkin dari Badan Gizi Nasional, tentunya ada anggaran khusus dari APBN yang diberikan ke pemerintah daerah. Baik. Mungkin melalui dana apalah namanya atau dana fiskal khusus untuk makan bergizi gratis, kemudian dimasukkan ke dalam dana APBD. Baik. Ya, sebab kalau APBD kota kita untuk menganggarkan rasanya belum mampu. Belum mampu begitu belum ya Pak ya? Sebab kalau kita hitung seluruh siswa kita kan sekitar 88.000 sekian dari PAUD sampai SMP. Baik. Ternyata di kegiatan tambah SMA.
Padahal SMA kita tahu bukan ranah Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin. Baik, Tapi ternyata setelah pelaksanaan ada 3 SMA yang masuk. SMA 9, SMA 10, tambah SMKN 4. Baik, berarti awalnya hanya PAUD, TK, SD, SMP. Lalu ada penambahan SMA. Iya. Baik, kita akan bahas itu pemirsa setelah jeda yang berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Banua Bicara. Meratus sejak lama menjadi atap dan ubin bagi mereka, suku Dayak Meratus. Taman Nasional Tanjung Puting. Disinilah lokasi kami tinggal dan hidup. Hutan hujan tropis di Kalimantan adalah rumah bagi kami, orang utan. Orang utan ini adalah yang satu-satunya peninggalan nenek moyang kita dan sangat disayangkan apabila kita tidak melindungi dan mengetahui apa sih orang utan itu. Kita harus melindungi dari kepunahan dan untuk menjaga kelestariannya. Jagalah kami dari kepunahan, agar tak hanya dongeng yang menjadi warisan. Kami juga memiliki hak hidup yang sama, seperti kalian, manusia. Pelihara hutan, selamatkan orang utan dari ancaman kepunahan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama saya Dinda Nur Kamila dalam Banua Bicara, dan tentunya masih bersama dengan kedua narasumber hari ini, yaitu Haji Ahmad Baihaqi, SPD MMPD, yang merupakan PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, dan juga Bapak Gusti Suryan, Ketua Umum PPPGCN. Baik pemirsa, tadi kita sudah membahas terkait dengan makan bergizi gratis serta impact-nya kepada kualitas pendidikan. Dan sebelum kita akan menggali terlebih jauh terkait dengan tema yang satu ini, kita akan menyaksikan terlebih dahulu berita-berita yang sudah kami rangkum begitu, karena seperti yang kita tahu makan bergizi gratis ini trending topik sekali, entah itu di platform sosial media TikTok, Instagram, dan lain sebagainya. Dan kita akan menyaksikan berita berikut. Program Makan Bergizi Gratis atau program MBG memasuki hari kedua. Di Banjarmasin Utara untuk jenjang SMP ada 3 sekolah yang menerima makan gratis. Masing-masing SMPN 23, 21, dan 13. Kepala SMPN 13 Banjarmasin Muhammad Rohman mengatakan, di sekolah mereka ada 440 siswa, mulai kelas 7 hingga 9. Hari kedua program Makan Bergizi Gratis. Menurutnya berjalan dengan lancar dan paket makan siang juga tiba sesuai jadwal pembagian. Sebagai salah satu sekolah yang ditunjuk pada tahap awal program MBG, menurut Rohman, pihaknya sangat senang
bisa melaksanakan program pemerintah yang digagas Presiden Prabowo Subianto ini. Setelah kami hari ini kena giliran yang kedua untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis di sini. Alhamdulillah berjalan lancar, dibantu oleh teman-teman, wali kelas, kemudian Wakasek, dan kebetulan hari ini dibantu oleh mahasiswa KKN dari SP dan dibantu oleh Babinsa, Babin Kamtib, sampai Pak Lurah belum hadir pada hari ini. Mudah-mudahan mendorong untuk bisa lancar sampai ke sasaran kepada siswa. Menurut Rahman, para siswa juga antusias menerima makan gratis yang diberikan. Menu yang diberikan juga sesuai dengan para siswa, sehingga makanan yang diberikan habis mereka makan. Sebanyak 440 porsi makan siang dibagikan untuk seluruh siswa SMPN 13 Banjarmasin. Sekolah ini merupakan salah satu sekolah yang menjadi sampel untuk pelaksanaan program MBG di kota Banjarmasin. Dari 3 SMP terpilih di Banjarmasin Utara, pembagian makan gratis ini dilakukan di setiap kelas sesuai dengan data yang sudah diminta oleh pihak penyedia makan bergizi gratis. Dalam menu hari kedua, selain nasi dan telur dadar, juga ada tahu dan sayur serta buah sebagai menu makan siswa. Salah seorang siswa, Dava, mengaku senang dapat makanan bergizi gratis. Apalagi menu yang diberikan juga sesuai dan enak. Rasanya nyaman, tapi kurangnya ini sampai setahun aja, orang sampai 2 tahun. Tapi suka dengan menunya? Enggak. Menunya apa aja? Intalu, semam, ayam. Yang ini? Ini intalu, semangka, sayur, loni, apa nih? Tahu. Tahu tel. Oh. Pembagian program MBG ini dilakukan oleh penyedia yang sudah ditunjuk. Sebelum jam makan siang, makanan sudah sampai di sekolah dan siap untuk dibagikan. Pemirsa, hari ini merupakan hari kedua program makan bergizi gratis PMBG yang merupakan program dari pemerintah Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Ini merupakan makan di hari kedua yang dilakukan di SMP Negeri 13 Kota Banjarmasin, dan dalam program ini juga melibatkan atau turut dipantau dari pihak Babinsa, Babin Kamtib, dan selain juga dari pihak sekolah dalam rangka bagaimana memastikan distribusi program makan bergizi gratis ini bisa berjalan. Dari Banjarmasin, Muhammad Rashidi, Januar Abdi, TVRI Kalimantan Selatan. Iya, itu tadi pemirsa, 2 informasi terkait dengan penyaluran makan bergizi gratis. Dan kita melihat dari 2 informasi tersebut, begitu anak-anak di sekolah ini sangat antusias menerimanya. Sama seperti yang dikatakan oleh kedua narasumber kita tadi, bahwa memang semangat atau motivasi belajar siswa, bersekolah siswa semakin terpacu karena adanya makan bergizi gratis. Baiklah, terkait dengan 2 informasi tadi, Bapak Gusti Supyan, bagaimana tanggapan Anda? Wah, kita luar biasa ya, senangnya ya melihat anak-anak kita gitu kan. Bahkan katanya jangan 1 tahun. Jangan 1 tahun. Jangan 1 tahun. Artinya mereka benar-benar menikmati. Ini yang pertama kita sampaikan pada saat distribusi makanan yang tepat tadi kan, tidak terlambat Pak Kadis ya, tidak terlambat kan. Ini sudah sudah istilahnya itu udah tepat, udah kena dari sudah dari visi mereka, tujuan mereka untuk program makan gratis tadi kan. Nah ini harus tetap dipertahankan gitu kan. Jangan sampai nanti ada informasi gitu kan bahwa ada keterlambatan gitu karena ini udah pas. Kemudian kita juga melihat dan kita saksikan sendiri bagaimana anak-anak kita betul-betul menikmati gitu, Jadi apa yang sudah kita sampaikan tadi, efeknya dari pemberian program makan gizi gratis tadi, salah satunya kan siswa itu termotivasi ya. Iya. Nah, besok kita makan apa lagi ya? Karena turun-turun jadi. Tapi memang berbeda setiap harinya Pak menunya. Memang beda. Karena salah satu dari program ini kan juga menjaga kualitas makanan. Selera juga. Artinya kan menu itu kan, menu dan rasa, selera juga kan. Nah inilah yang kita sampaikan tadi. Kalau monoton, otomatis nanti respeknya siswa itu kan beda. Dan kita berharap, kita ulang lagi,
program ini udah mengeluarkan biaya besar Pak Kadis ya kan. Kemudian tenaga luar biasa juga kan. Nah, ini jangan tanggung. Jangan tanggung. Jadi sekalian aja memang kita berikhtiar untuk negeri ini kan. Bagaimana program ini menjadi sebuah investasi besar untuk kita ke depannya menyiapkan generasi emas kita tadi. Salah satunya kita sampaikan tadi kan, itu luar biasa untuk pengurangan stunting loh. Nah, yang selama ini kita agak kesusahan, sekarang pemerintah udah siap. Nah, tinggal kita tidak boleh melihat pergerakan cuma hanya dari top down saja kan. Kita berharap tanggung jawab ini semua lini. Seperti tadi kita lihat bagaimana Babinsa, ada polisi, ada dinas kesehatan. Nah, semualah saling bersinergi. Dan harapan kita juga, kita berharap nih pengusaha-pengusaha kita juga kan ada peduli di sini kan, peduli. Kalau programnya dinas Dewan Gizi Nasional tadi kan banyak untuk mungkin untuk memberikan sebuah stimulan ya. Nah, stimulan pancingan kan. Atau selanjutnya kan tidak mungkin nanti Pemda akan bergerak menganggarkan. Karena tahun 2025 kita paham sendiri masing-masing Pemda kan, Pemko itu kan udah ada anggaran mereka di 2024 kan. 2000 tidak teranggarkan, jadi tidak bisa memaksakan hal itu. Nah, dari gerak gebrakan ini kita berharap 26 provinsi loh Pak. Ini kan menjadi semangat juga untuk kepala-kepala daerah kita, khususnya Pak Kadis juga mungkin seluruh SKPD Pak ya. Jadi kan bukan dinas pendidikan saja kita harapkan. Jadi semua juga punya seperti kita lihat pembelajaran dari kabinet ya. Jadi untuk sidak program makan gratis ini semua menteri sepertinya. Nah, harapan kita seperti itu. Semua SKPD juga bisa mensupport, membantu Pak ya. Nah, jadi bukan dinas pendidikan saja yang yang menjadi stakeholdernya di sini kan, tapi juga yang lain juga. Nah, yang lain juga akan memberikan nanti bentuk fasilitas apa itu kan. Yang penting mereka juga punya kontribusi untuk Banua kita, kalau di Kalimantan Selatan ya, untuk Banua kita. Nah, untuk menyiapkan generasi-generasi emas kita ke depannya. Iya, berarti harapannya adalah semoga program ini berjangka panjang, tidak hanya 1 tahun, tetapi yang hari ini yang kita rasakan saat ini yang merupakan sebuah pancingan begitu ya Pak ya, bisa dijalankan secara bertahun-tahun kemudian begitu ya Pak ya. Berkelanjutan betul sekali. Dan Bapak Baihaqi, tadi kita juga melihat ya Pak ya 2 informasi yang dicanangkan begitu ya kan terkait dengan makan bergizi gratis ini, lalu juga melihat antusias dari si siswa-siswinya. Bagaimana Pak tanggapan Bapak? Jadi kalau kita melihat penyaksian dan tayangan yang sudah ada tadi, memang selama program ini berjalan antusias anak-anak luar biasa. Jadi mereka biasanya kan kalau di saat istirahat masing-masing anak-anak tidak duduk bersama. Tapi ada yang di mana duduknya, tapi setelah ini pihak sekolah itu biasanya menyiapkan untuk makan siangnya bersama-sama. Jadi di sana tentunya ada rasa kekeluargaan, rasa silaturahim bersama, berdoa bersama, makan siangnya. Nah, ini sebuah harapan kita bersama juga. Sehingga anak-anak itu yang biasanya informasinya tidak turun ke sekolah, melihat sekolah ada makan gratis khusus bagi siswanya, mereka antusias untuk turun pada saat itu. Dan alhamdulillah untuk indeks kehadiran siswa pun meningkat. Baik, kalau kita melihat juga komposisi dari makan bergizi gratis ini ada komponen apa-apa saja Pak di dalamnya? Jadi yang kita tahu dan sudah kita lihat bersama-sama dengan tim kami Dinas Pendidikan, utamanya ada nasi sebagai karbohidrat, kemudian ada ikan, proteinnya, kemudian ada pendukung, sayur, dan buah. Lengkap ya Pak, proteinnya ada, karbonnya ada. Cuma susu katanya masih belum, karena susu itu informasinya memang khusus diberikan oleh Badan Gizi Nasional. Karena kemarin kita tanyakan kenapa kadang menggunakan susu ultra yang ada di pasaran. Katanya itu masih belum masuk untuk standar makanan bergizi, pendukung penambah makanan. Baik, satu sisi ya Pak ya, kita melihat kalau memang adanya program ini, kata Bapak tadi, anak-anak bisa duduk bersama, lalu juga memicu mereka untuk bersekolah begitu. Tapi dalam satu sisinya ada kan ya Pak, ya di setiap sekolah ada kantin-kantin. Nah, bagaimana Pak itu? Nah, ini sebuah dilema lah, artinya ada permasalahan memang sesuatu
yang kita kerjakan ini pasti ada nilai-nilai kebaikan, pasti ada hal-hal yang perlu kita selesaikan bersama. Karena ternyata setelah adanya makan bergizi gratis di makan siang, ada pihak kantin yang memang informasi di lapangan itu agak sedikit keberatan. Karena biasanya kan anak-anak belanja untuk makan siangnya diganti dengan belanja jajanan. Ternyata uang mereka itu kita merasakan juga anak kita yang dapat makan bergizi gratis, biasa kita beri uang sekian, malah kita potong, bahasanya, nak makan siang kan ada gratis. Jadi biasa kita beri misalnya 10.000, bisa aja kita kasih 5.000 sebagai penghematan bagi belanja anak. Nah ini sisanya bisa untuk mereka tabung sekolah. Nah jadi ada sedikit permasalahan, namun ini sudah bisa kita selesaikan. Ada kawan-kawan kita yang berjualan di kantin, memang saat makan gratis, kantin mereka tidak bahasanya tidak bisa menghabiskan penjualan makanan-makanan yang memang biasa habis, ternyata masih habis juga ya Pak ya. Baik, lalu kalau kita berbicara terkait dengan hitung-hitungan ya Pak ya, karena tadi di segmen awal kita sempat menyinggung kalau pemberian makan gratis ini ada punya dana dari presiden kita Pak Prabowo begitu. Tapi kan untuk jangka panjang dan juga jangka berkelanjutan kita tidak mungkin untuk memakan dana beliau terus begitu. Nah, bagaimana Pak? Apakah nanti suatu saat adakah sebuah rencana dari Dinas Pendidikan yang mencanangkan hal itu terkait dengan dana? Kalau kita berbicara hitung-hitungan, bagaimana Pak perhitungannya? Jadi kalau masalah hitung-hitungan kita tahu semua ini perlu anggaran yang luar biasa. Dan kita tahu juga ada informasi dan memang data untuk anggaran ini luar biasa, sekitar 71 triliun kalau dana di pusat dianggarkan dalam 1 tahun. Kita bisa baca di Google atau media-media sosial, ternyata dana itu luar biasa. Namun dana itu mungkin sampai saat ini masih proses dan itu kita tunggu. Kalau di Dinas Pendidikan Banjarmasin, karena tadi sudah kita sampaikan, jumlah siswa kita kan dari PAUD sampai SMP itu 88.000 sekian. Nah, andai kata estimasi satu kali makan itu misalnya paling rendah 10.000, kita dapat menghitung. Jadi sekitar 880 juta satu harinya. 880 juta. Itu andai kata 10, andai kata 10.000. Tapi kalau 15.000 kan beda lagi, 1,3 miliar. Baik. Nah, apakah ini untuk APBD kita khususnya Banjarmasin, apakah bisa menggunakan dana sebesar itu untuk memberi makan? Tapi untuk dana sekarang apakah bisa Pak? Dana sekarang kita masih belum bisa menganggarkan. Karena dana itu harapan kita dari pemerintah pusat. Oh berarti harus ada suntikan dana dari pemerintah pusat begitu ya Pak ya? Memang ada informasi juga dari Badan Keuangan bahwa kita ada persiapan dana. Cuma dana itu persiapan tidak mungkin untuk bisa melaksanakan kegiatan secara terus-menerus. Lalu bagaimana Pak untuk jangka panjangnya? Apakah juga ada rencana terkait dengan permasalahan ini? Karena lagi-lagi dana menjadi suatu faktor yang menjadi kendala begitu ya Pak ya? Jadi semuluk apapun sebuah pekerjaan tanpa ada dana sokongan yang sesuai maka tidak mungkin bisa terlaksana. Baik. Nah, namun kita berharap tadi sesuai apa yang dikatakan oleh Pak Agusti Suryan, paling tidak ada pengusaha untuk saat ini kan, CSR yang bisa berkolaborasi untuk membantu kegiatan ini. Tanpa adanya pihak-pihak tertentu yang memiliki nilai lebih. Nah, mungkin ini bisa kita harapkan supaya ini terus berkembang dan mampu untuk melaksanakan kegiatan berlanjut. Iya, baik. Lalu juga menanggapi Pak pertanyaan-pertanyaan yang sering didapati juga ya Pak. Kenapa nih sekolah saya kapan menerima makan gratis begitu? Dan di Kalimantan Selatan sendiri apakah hanya di Kota Banjarmasin saja yang tersalurkan atau bagaimana? Memang untuk saat ini kan setelah 3 hari pelaksanaan di berita-berita media sosial, Instagram, TikTok, banyak kawan-kawan kita itu menanggapi kenapa tidak di Kota Banjarmasin APBD khusus untuk dianggarkan. Nah, kalau kita anggarkan tadi sudah kita sampaikan bahwa anggaran ini memang khususan dianggarkan dari pemerintah pusat. Dengan nilai tadi kan 71 triliun nilainya. Kalau pemerintah Kota Banjarmasin kita rasa dengan jumlah sekian 88.000 kali ini 880 juta per hari itu rasanya belum mampu. Belum mampu ya. Dan kawan-kawan juga pihak sekolah menanyakan kenapa sekolah-sekolah ini yang mendapatkan fasilitas bantuan. Nah, kami dari Dinas Pendidikan juga belum mengetahui mengapa sampai sekolah-sekolah tertentu ini mendapatkan bantuan. Baik. Dan ini memang dari Badan Gizi Nasional. Berarti ini adalah ranahnya Badan Gizi Nasional dan mereka juga yang menentukan sekolah-sekolahnya begitu ya Pak ya. Menurut dari Dinas Pendidikan sendiri, apakah ini sudah tepat sasaran Pak
Karena kita harapkan ya Pak ya, untuk program apapun itu dari pemerintah, semoga ini dapat sasaran, seperti misalnya beasiswa begitu. Semoga yang menerimanya adalah orang yang benar-benar memerlukan. Nah, bagaimana Pak untuk makan bergizi gratis ini? Jadi kalau kita lihat dari 14 sekolah ini merupakan perwakilan. Jadi perwakilan dari pinggiran, tengah, dan kota. Kalau di kota itu kan kita lihat SMK 4. Itu sebuah SMA yang luar biasa. Kalau kita lihat itu anak-anaknya memang di atas ekonomi menengah, namun mereka juga mendapatkan. Dan juga ada sekolah-sekolah pinggiran. Seperti pengurus dalam satu itu kan pinggiran selatan. Kemudian yang di tengah tadi kan ada SMP 13. 19, 24, nah itu perwakilan tengah. Jadi kayaknya mereka menentukan semua ini terwakili untuk saat ini. Oke, baik. Saya akan ke Pak Gusti lagi. Pak Gusti, makan bergizi gratis tadi ya kan sudah kita singgung juga di segmen awal begitu, kalau memang ini sangat berimpact terkait dengan konsentrasi belajar siswa. Dan juga saya mencari riset juga nih Pak. Ada Prof. Stella kemarin ya kan pernah memberikan sebuah statement begitu dan juga penelitian kalau ada makan gratis ini dilakukan di mancanegara dan hasilnya memang menunjang prestasi siswa. Nah, untuk meyakinkan lagi nih Pak, untuk masyarakat atau juga pemirsa di rumah, implementasi nyatanya begitu, kesinambungan antara makan bergizi gratis dan juga prestasi siswa, bagaimana Pak? Sekali lagi kita sampaikan kan, makan bergizi ya, gratis itu kan tadi diberikan ilustrasi bagaimana pendidikan di luar ya, Jepang, mungkin Cina, mereka itu kan para pemerintahnya gitu. Nah, dan beda sekali hasilnya kan, beda sekali. Karena kalau istilah kita tuh jemput bola. Karena walau bagaimanapun pemerintah juga kan tidak bisa menutup mata bagaimana kesenjangan di masyarakat kita. Artinya banyak sekali yang dampak kemarin COVID itu kan ekonomi, ya mereka susah ekonomi ya. Nah ini dengan adanya ini sangat sekali membantu masyarakat kita. Terlepas dari mungkin dari segi bagaimana mereka mendapatkan itu yang efeknya kepada fisiknya kan, otaknya gitu kan. Dari sisi pengeluaran juga gitu kan. Dari sisi pengeluaran kan orang tua kita tidak ada penghematan gitu kan. Nah, tapi terlepas dari itu kita tetap pada fokus pada bagaimana makan gizi gratis ini sebagai sebuah investasi buat generasi muda kita ke depan. Ini akan menampilkan kemampuan besar nanti menjadi generasi-generasi yang kompetitif. Generasi-generasi yang mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Ini yang memang sangat kita harapkan, dan ini mau tidak mau, suka tidak suka, programnya harus kita dukung sekali Pak Hadis. Karena tadi itu bicara klise ya, bicara dana itu kan. Nah, sekarang kalau ini sudah digendrangkan oleh pemerintah pusat untuk bisa dijalankan, semestinya kita duduk bersama duduk bersama mencari sebuah solusi. Tadi Pak Kadis bilang, coba bayangkan 88.000 siswa itu kalau satu hari berapa? Itu belum madrasah loh Pak. Iya, belum belum madrasah belum madrasah, SMA juga kan. Coba kita lihat nanti, coba kita bagi skat-skat dari pengurus dari pemerintah pusat, dari pemerintah provinsi begitu kan. Kita coba sharing, kemudian dari Pemkab gitu. Nah, kemudian juga dari pengusaha kita. Coba kita perhatikan juga Pak, di sekolah-sekolah yang maju, yang swasta, mereka juga makan siang bergizi. Sebelum ini ya. Ya kan, makan bisa mereka. Itu kepedulian orang tua. Jadi kalau menurut saya bisa aja diidentifikasi siswa-siswa yang tidak mampu gitu kan. Siswa-siswa yang mampu gini Pak Kadis ya. Jadi yang mampu masa ikut juga dengan program pemerintah gitu kan. Nah, ini yang juga bisa menjadi sumber juga. Mereka juga kan tugas memakannya orang tua.
Iya. Iya, iya enggak? Iya kan? Tugas memakannya orang tua. Masa nggak makan siang nggak dimakan? Kan dikasih belanja. Nah, saya rasa bisa juga itu bisa dijadikan sumber juga Pak ya. Tinggal bagaimana nanti pihak sekolah dengan pihak komitenya kan merembukkan untuk mencoba mencari jalan untuk bisa berkesinambungan gitu kan. Terus berjalan program ini. Nah, ini juga kemudian juga Kalsel ini kan kayak saya lihat kemarin bagaimana intervensi stunting itu bisa dijalankan oleh kabupaten kota ya kan dengan dana-dana yang mereka rangkul. Intinya Pak dibentuk sebuah tim gitu ya, dibentuk. Nah, bagaimana lobby tim itu sendiri nanti untuk pendekatan-pendekatan kita yakin. Kemudian pembelajaran besar kemarin banyak di Aul Guru Kumpul kemarin kan, bagaimana orang Kalimantan Selatan bisa melayani gitu kan. Nah, saya rasa ini juga bisa menjadi sebuah inspirasi kita kan. Betul. Nah, jadi tidak ada yang tidak bisa asal kita mau berusaha untuk bersama. Ya, dan mau duduk bersama ya. Iya, betul. Artinya memang sangat berimpact sekali ya Pak ya terkait dengan prestasi dan juga kualitas pendidikan. Baik, ke Pak Baihaqi lagi terakhir Pak, bagaimana imbauan kepada masyarakat khususnya siswa-siswi terkait dengan program ini? Silakan Pak. Jadi himbauan kami kepada warga masyarakat, khususnya bagi orang tua siswa, kita sambut dengan antusias, dengan baik dari program pemerintah berkenaan dengan makan bergizi gratis. Jadi kita syukurilah dengan ucapan alhamdulillah ini kita dapat bantuan. Namun bagi yang belum, untuk bersabar karena ini masih proses. Mudah-mudahan dalam waktu singkat ini ada bertambah jumlah bantuan yang diberikan oleh Badan Gizi Nasional. Kemudian juga kami himbauan kepada warga masyarakat jangan sampai terkecoh kalau ada yang menawar untuk membantu kegiatan pengadaan makan bergizi gratis seperti membuka catering baru sehingga nantinya kalau tidak terrealisasi kegiatan ini kasihanlah bahasanya kan menjadi bahasanya tertipu dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ini kita sampaikan karena sampai saat ini banyak sekali informasi-informasi yang sudah masuk ke kita, malah ada yang membanding-bandingkan. Harusnya nilainya sekian, kenapa jadi sekian? Nah ini sebuah hal yang perlu kita luruskan. Kemudian di masyarakat juga kenapa APBD kita Banjarmasin tidak bisa menganggarkan ini? Ini kan sebuah proses, nilainya cukup besar. Kalau kita anggarkan mungkin dan APBD tidak bisa nantinya membayar gaji-gaji guru. Betul Bagi sekali. dunia pendidikan kita paham semua bahwa kita ada keperluan yang lain juga. Nah mudah-mudahan ke depan dana pusat memang khususan untuk makan bergizi gratis ini dapat kita terima khususnya di Kota Banjarmasin dan di Dinas Pendidikan. Iya, itu artinya kita harapkan ya Pak ya program makan bergizi gratis ini bisa berkelanjutan begitu karena kita sudah mengetahui impact-nya terkait dengan kualitas pendidikan begitu. Dan itu tadi pemirsa perbincangan saya dengan kedua narasumber hari ini yaitu Pak Baihaqi dan juga Pak Gusti. Terima kasih Pak sudah berhadir di Studio 1 TVRI Kalimantan Selatan dan itu tadi menjadi penutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Saya Dinda Nur Kamila pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa dan terima kasih.